Pernahkah kalian melihat interaksi perdagangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya? Mengapa bisa terjadi interaksi antar wilayah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai sahabat Merdeka Belajar. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ika Devianti, asal dari SMP Negeri 3 Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, sebelum kita memulai materi pelajaran IPS kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, berdasarkan persepsi di awal tadi tentang interaksi antar wilayah, kali ini kita akan mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik diharapkan yang pertama, mampu menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, mampu menjelaskan penyebab interaksi antar ruang. Apa yang dimaksud dengan ruang ya? Rumah, lautan, hutan. Rumah adalah tempat tinggal manusia. Lautan adalah tempat tinggal biota laut seperti ikan. Sedangkan hutan adalah tempat tinggal flora dan fauna. Ketiganya termasuk kategori ruang. Dari contoh-contoh tadi, maka ruang dapat didefinisikan sebagai tempat permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian untuk tempat makhluk hidup tinggal. Kemudian, masing-masing makhluk hidup melakukan interaksi antar ruang. Nah, sekarang apa interaksi antar ruang ya? Interaksi antar ruang bisa terjadi karena adanya perbedaan karakteristik. Karakteristik tersebut seperti tanah, air, tanaman, batuan. Karena adanya perbedaan tersebut, maka setiap daerah saling bergantung satu sama lain. Jadi, interaksi antar ruang adalah pergeseran atau pergerakan sesuatu dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang saling bergantung satu sama lainnya. Nah, tadi disebutkan ketergantungan antar ruang. Nah, ketergantungan antar ruang itu apa ya kira-kira? Nah, ketergantungan antar ruang itu seperti apa? Misalnya ada wilayah pedesaan dan ada wilayah perkotaan. Nah, di wilayah pedesaan kaya akan sumber daya alam seperti bahan pangan, air, dan udara bersih. Sedangkan di wilayah perkotaan adalah pusat industri, teknologi yang canggih, dan pusat pemerintahan. Antara wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan pastinya akan saling bergantung antar ruang dan melakukan interaksi antar ruang karena saling membutuhkan. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan saling ketergantungan antar ruang? Di sini ada 3 bentuk kondisi yang menyebabkan saling ketergantungan dan interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi, yang kedua adalah kesempatan antara, yang ketiga adalah kemudahan transport. Saling melengkapi, misalnya ada wilayah A merupakan daerah dataran tinggi dan wilayah B daerah pesisir. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sayuran, maka wilayah B akan membeli ke wilayah A. Demikian juga sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara. Misalnya ada wilayah A dataran tinggi dan wilayah B dan C daerah pesisir, di mana wilayah A akan melakukan transaksi dengan wilayah C karena
jaraknya yang dianggap lebih dekat dibanding wilayah A ke wilayah B. Berikutnya adalah kemudahan transfer. Misalnya ada wilayah A, B, dan C, di mana wilayah A dataran tinggi sedangkan wilayah B dan C adalah wilayah pesisir. Wilayah A dan wilayah C akan melakukan interaksi keruangan karena memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik daripada wilayah A dan B. Nah, kesimpulannya, ruang dan interaksi antar ruang yakni sama-sama saling dibutuhkan manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, bagaimana adik-adik sahabat Merdeka Belajar? Mudah bukan materi kita kali ini? Oh ya, demikian saja materi kita kali ini. Jangan lupa belajar. Adapun kurang lebihnya Ibu Ika mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dadah.